Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan dan saya sayangi, jumpa lagi bersama channel Quran Jalan Hidupku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal beserta jawabannya, materi kelas 10 pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kurikulum merdeka semester ganjil, bab 3, menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, riak, sum'ah, takabur, dan hasad. Buku sumber pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA SMK kelas 10, penerbit Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, cetakan pertama tahun 2021. Baiklah, sebelum kita mulai, kakak ingatkan kepada adik-adik, lakukanlah sholat wajib 5 waktu, yakni sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Karena sholat lebih utama dari urusan lainnya. Sholat adalah tiang agama. Karena itu, kalau ingin agama ini tetap tegak, maka lakukanlah sholat. Baiklah, sebelum kita membahas seluruh soalnya, jangan lupa langsung subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya adik-adik tidak terlewat video barunya, serta share ke teman-teman kalian semua. Bagi yang melakukan, kakak doakan agar kalian menjadi miliuner yang dermawan dan selalu dalam kondisi sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oh ya, untuk video ini apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Harta benda yang dimiliki oleh seseorang berpotensi menjerumuskannya dalam jeratan tipu daya setan. Padahal harta karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut seharusnya digunakan sebagai sarana ibadah. Berikut ini merupakan contoh penggunaan harta yang benar, kecuali A. Disedekahkan untuk fakir miskin. B. Digunakan biaya-biaya sekolah. C. Disimpan untuk tabungan hari tua. D. Membeli barang mewah dan unik untuk disimpan. E. Memenuhi kebutuhan keluarga. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 1 adalah D. Membeli barang mewah dan unik untuk disimpan. Nomor 2. Perhatikan Quran surat Al-Isra 17 ayat 26-27 berikut ini. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Ayat tersebut berisi pesan-pesan mulia bagi umat Islam. Di antara kandungan ayatnya adalah berisi larangan untuk A. Berbuat aniaya kepada orang lain. B. Menghambur-hamburkan harta. C. Bergaya hidup terlalu hemat. D. Bersifat sombong dan membanggakan diri. E. Memberitakan amal kebaikan kepada orang lain. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah B. Menghambur-hamburkan harta. Nomor 3. Perhatikan narasi berikut ini. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai seseorang yang mempergunakan harta secara berlebihan. Mereka menghamburkan harta sia-sia dan melupakan hak-hak orang lain atas hartanya.
Ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Berdasarkan narasi tersebut, perilaku yang dimaksud adalah titik. A. Israf. B. Riya. C. Sum'ah. D. Hasad. E. Takabur. Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A. Israf. Nomor 4. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci sifat hidup berpoya-poya. Oleh karena itu, seorang muslim harus menghindari sifat tersebut. Salah satu cara menghindari sifat hidup berpoya-poya adalah membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Mengapa bisa demikian? A. Sedekah akan mempercepat habisnya harta benda. B. Amal kebaikan yang paling sulit dilakukan adalah sedekah. C. Karena sedekah dapat menumbuhkan rasa empati kepada sesama. D. Tidak ada satupun manusia yang dapat lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. E. Sedekah akan menjadikan seseorang semakin terkenal. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 4 ini adalah C. Karena sedekah dapat menumbuhkan rasa empati kepada sesama. Nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menerima dengan senang hati atas semua karunia dari Allah. 2. Merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rezeki semua makhluk ciptaannya. 3. Kedua pernyataan tersebut akan mewujudkan sifat-sifat berikut ini, kecuali titik. A. Qanaah. B. Optimis. C. Yakin. D. Syukur. E. Takzim. Adapun jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 5 ini adalah E. Takzim. Nomor 6. Kebanyakan manusia sering melupakan nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beranggapan bahwa harta dan kedudukan yang diperoleh merupakan hasil kerja kerasnya. Anggapan seperti inilah yang memicu munculnya sifat riya dan sum'ah. Salah satu cara untuk menghindari perilaku riya adalah titik. A. Memperhitungkan dampak ekonomi setiap amal kebaikan. B. Melakukan amal kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. C. Memilih hari yang tepat untuk melakukan ibadah. D. Mengajak teman dekat untuk suatu amal ibadah. E. Mencatatnya di buku catatan pribadi. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor ini adalah B. Melakukan amal kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 7. Perhatikan narasi berikut ini. Manusia merupakan makhluk lemah dan penuh keterbatasan. Tak mungkin ia dapat menyelesaikan semua masalah tanpa bantuan pihak lain. Posisinya sebagai makhluk yang lemah mengharuskannya berdoa memohon pertolongan dari Allah, termasuk mohon kekuatan agar terhindar dari sifat riya dan sum'ah. Berdasarkan narasi tersebut, hikmah yang dapat diambil adalah titik. A. Manusia selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. B. Sifat riya dan sum'ah tidak mungkin bisa dihindari. C. Kekuatan fisik manusia tidak akan mampu menghilangkan sifat tercela. D. Keterbatasan manusia dikarenakan tidak menggunakan akalnya. E. Doa dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terkait secara langsung. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 7 ini adalah
A. Manusia selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Memperbanyak teman dan kenalan. 3. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Mampu menaklukkan dunia. Manakah yang termasuk dampak negatif sifat takabur? A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 4. C. 1, 3, 5. D. 2, 3, 4. E. 3, 4, 5. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 8 ini adalah B. 1, 3, 4. 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 3. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pada saat yang sudah ditentukan, kematian akan menjemput setiap manusia. Itu artinya kehidupan di dunia hanya sebentar dan sementara. Banyak orang menjadi takabur karena melupakan hal ini. Mereka mengira bahwa kehidupan dunia kekal selamanya, hingga lupa bekal hidup di akhirat. Berdasarkan narasi tersebut, bekal hidup di akhirat berupa A. Pangkat, kedudukan, dan jabatan. B. Kekayaan harta yang melimpah. C. Amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. D. Banyaknya keturunan. E. Luasnya pergaulan dan teman dekat. Jawaban yang benar untuk soal nomor 9 ini adalah C. Amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. Nomor 10. Perhatikan hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Rawahu Abu Daud. Kandungan hadis tersebut adalah A. Sifat riya akan menyebabkan pelakunya rugi di akhirat kelak. B. Sifat sum'ah akan menghilangkan semua pahala kebaikan. C. Sifat takabur sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merupakan sifatnya. D. Sifat hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. E. Sifat berpoya-poya berpengaruh terhadap kondisi perekonomian seseorang. Jawaban untuk pertanyaan nomor 10 ini adalah D. Sifat hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Baiklah, kita akan lanjut ke menjawab pertanyaan uraian. Nomor 1. Secara kodrat alamiah, manusia memang memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Mengapa bisa demikian? Bagaimana caranya agar terhindar dari sifat konsumtif? Jawaban nomor 1 adalah ia merasa mampu membeli semua barang yang diinginkan. Ada perasaan puas dan bangga apabila mampu membeli barang mewah.
unik dan berbeda dari kepunyaan orang lain. Cara menghindarinya yaitu dengan membuat skala prioritas kebutuhan. Membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Nomor 2, sifat berpoya-poya akan berdampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memicu frustasi dan tekanan batin. Takut hartanya habis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jelaskan. Jawaban untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah seseorang yang bergaya hidup berpoya-poya akan banyak mengeluarkan harta secara tidak terkontrol karena memperturutkan gengsi dan hawa nafsu. Pada akhirnya mereka sangat khawatir apabila hartanya habis dan tidak bisa lagi membeli sesuatu untuk memuaskan keinginannya. Lebih parah lagi, jika pengeluaran lebih banyak dari penghasilan, maka akan menimbulkan frustrasi yang lebih parah. Nomor 3, sifat riya dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa riya termasuk syirik khafi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan syirik khafi. Jawaban nomor 3, syirik khafi yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Nomor 4, ditinjau dari bentuknya, riya dibagi menjadi 2, yaitu riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Sebutkan sebuah contoh riya dalam niat. Jawaban nomor 4, contoh riya dalam niat, seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk riya dalam niat. Nomor 5, salah satu sifat tercela yang termasuk dosa besar adalah takabur. Oleh karenanya, setiap umat Islam harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sifat tersebut. Sebutkan ciri-ciri orang yang bersifat takabur. Jawaban nomor 5, ciri-ciri orang yang bersifat takabur adalah A, merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. B, selalu meremehkan dan merendahkan orang lain. C, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain. D, tidak mau menerima saran dan pendapat dari orang lain. Baiklah, adik-adik yang saya banggakan dan saya sayangi, demikianlah pembahasan soal-soal kelas 10 materi pendidikan agama Islam kurikulum merdeka semester ganjil. Bab 3, menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Semoga channel ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mohon subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.